warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masrofa dengan NPM 2018-104-15-155. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang pernah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah komunikasi antarpersonal. Jadi ada beberapa materi yang diberikan, yaitu tipe hubungan, memahami hubungan, konflik, teori komunikasi, terus merespon dan mendengar. Saya mau bercerita tentang pengalaman dalam merespon dan mendengar. Pernah ada suatu kejadian di mana saya pernah ada masalah di dalam hubungan percintaan atau di dalam hubungan keluarga. Itu saya cerita ke teman saya. Dan dari beberapa teman saya, banyak responnya itu berbeda-beda. Ada yang mendengarkan, ada yang hanya bilang sabar ya, ada yang membandingkan. Itu dari situ dapat kita lihat bagaimana sih merespon dan mendengarkan yang baik gitu. Walaupun kita nggak bisa memberikan beberapa saran, minimal kita menjadi pendengar yang baik untuk orang lain, agar orang itu nggak terpuruk, agar orang itu lega lah apa yang masalahnya pernah dialami. Ya kan setiap masalah emang berbeda-beda, nggak bisa kita bandingin masalah kita dengan masalah orang tersebut. Dan posisi orang kuat dalam menghadapi masalah itu juga beda-beda, nggak bisa disamakan. Pernah ada suatu kejadian, cerita nih sama temen di chat, aku putus nih sama, atau ada masalah nih sama ini nih, cerita panjang kali lebar. Dan respon temen itu cuman sabar ya, ini ya gitu. Mungkin dari situ tuh orang tersebut bingung kali ya bagaimana merespon saat orang lain bercerita, sedangkan dia juga mungkin ada masalah pribadinya. Dan saat saya bercerita langsung, ada beberapa teman saya mungkin menjadi pendengar yang baik dan responnya juga baik gitu. Tapi ada juga yang banding-bandingin kayak masalah kamu gak seberapa, masalah ini mah beda lah sama masalah aku masalahnya lebih berat loh dari kamu, yaudah yang sabar aja, inilah ini gitu. Padahal ada beberapa hal yang emang kita nggak butuh saran gitu, tapi kan butuh menguatkan, bikin kita lega dengan cara bercerita. Makanya banyak banget orang yang lebih mengeluarkan masalahnya atau emosionalnya itu melalui sebuah quotes atau sosial media. Dan dia juga ada juga yang nggak mau berani cerita karena emang dia pernah pengalaman saat dia cerita, respon orang lain itu biasa aja, nggak antusias banget buat dengerin, atau malah menyalahkan dirinya. Itu yang bikin dia jadi percuma deh cerita, orang respon dia kayak gini, percuma lah cerita, orang dia banding-bandingin masalah dia sama ini gitu. Jadi walaupun kalian gak bisa jadi pendengar yang baik atau merespon dengan baik, kalian cukup bikin orang tersebut lega dalam menghadapi masalahnya. Dan ada beberapa nih tips buat kalian supaya menjadi pendengar atau merespon orang lain itu dengan baik. Yang pertama, kalau orang lain bercerita itu kita dengerin sampai habis dulu, jangan dipotong. Kita dengerin sampai habis. Mungkin emang saat kita dengerin cerita dia, kita ngerasa bosan, suntuk, ngantuk gitu. Tapi seenggaknya kita dengerin aja, menghargai dia bercerita. Karena saat dia bercerita ke kita aja, itu termasuk kita orang terpercaya untuk dia. Jadi tolong hargai aja. Belum tentu dia bercerita ke orang-orang lain tentang masalahnya. Kan kita jadi ngerasa, berarti berharga nih diri kita, dan respon kita harus baik dong untuk menanggapi cerita mereka yang udah bercerita. Yang kedua, selesai bercerita jangan langsung berasumsi kalau orang itu tuh salah atau orang itu gimana gitu.
tapi tanyakan dulu, oh kamu emang gini ya, terus kenapa dia bisa kayak gini gitu kan. Pasti setiap pertanyaan ada jawaban, jangan langsung berasumsi ya kamu salah lah, masa kayak gini gini gini, jangan kayak gitu, itu nggak baik kan ya. Jadi orang ngerasa kok jadi aku yang salahin, aku di sini butuh cerita aja, bukan disalahkan oleh orang lain gitu. Yang ketiga itu saat kita bercerita langsung, postur tubuh kita itu harus baik. Saat kita mendengarkan orang tersebut kita harus, oh iya terus gimana gitu, tatapan matanya tuh kita ngeliatin ke arah dia, nggak bisa main handphone, jangan ngeliat-ngeliat ke lain. Dan postur tubuhnya tuh benar-benar ngeliat ke mereka, kayak kita menghargai mereka bercerita. Itu bikin mereka senang aja kalau kitanya ada pendengar yang baik yang mau dengerin cerita mereka. Dan baru dari situ kalian bisa belajar gimana caranya menjadi pendengar yang baik dan merespon yang baik untuk teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, sahabat-sahabat kalian, keluarga kalian gitu, bahkan pacar kalian. Jadi buat saya dan pokoknya kalian semua, walaupun kalian emang nggak bisa ngasih saran apapun kepada orang yang bercerita gitu, kalian harus bisa menguatkan orang tersebut untuk lega dari masalahnya. Jangan membanding-bandingkan masalah kita dengan masalah orang tersebut, karena setiap masalah itu beda-beda dan setiap orang itu ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang langsung nangis, ada yang lemah, ada yang merasa ya udahlah bodo amat lah, ini masalah kayak gini-gini aja gitu. Jadi cukup jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, dan responlah orang lain saat bercerita itu dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Jangan banding-bandingkan masalah kita lah ya dengan dia, karena itu beda banget. Dan yang ketiga, kita harus membuat mereka yang bercerita itu menjadi terbuka pikirannya. Walaupun kita tahu saat kita mempunyai masalah, kita bingung harus cerita ke siapa, kita bingung harus ungkapin ke siapa, karena gak semuanya orang lain bakal mau menjadi pendengar yang baik untuk kita, menjadi respon yang baik untuk cerita kita, atau menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi mulai saat ini, walaupun emang orang lain gak bisa merespon cerita kita dengan baik, kita harus bisa merespon cerita orang lain dengan baik. Oke? Thank you. Jadi cukup aja ya, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maklum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.